Cukup cepat sekali tadi. Ya, one two. Ya. Pancingan Z membuka pertahanan, lalu kiri kanan mengenai dengan cukup baik dari Erik. Percobaan hook kanan tadi Gustav Elnino. Ya. Lagi. Z tikus dari Erik. Iya, Gustav mencoba untuk melepaskan. Ya, cerdik sekali Erik. Kali ini Gustav dua beli pukulan di sudut biru. Iya, terus menekan. Iya, masuk kanan dari. Ada sekitar 4 pukulan yang sudah mengena. Lagi dari Erik. Penggempur jelas terlihat adalah Gustav, tapi yang mendapatkan pukulan lebih banyak Erik. Itu yang terlihat 1 menit terakhir. Kembali kita lihat di kanan dari Erik. Ya, penonton demikian tadi akhir dari ronde ke-7 kejuaraan nasional interim kelas blue junior 55,3 kg. Bung, kita melihat di sepanjang ronde ke-7 tadi, kita lihat di momen yang terjadi, Bung. Bagaimana Erik mencoba melepaskan hook. Iya. Komentar Anda, Bung? Ya, ada pukulan yang mengena cukup telak dari Gustav Nino atau Gusti Elnino. Tetapi kita melihat secara keseluruhan lebih banyak pukulan dari Erik yang mengena. Dan Erik melakukannya dengan bertarung sebagai seorang counterboxer yang menunggu datangnya lawan, melihat gerakan lawan, lalu melepaskan pukulan di sela-sela lawan lengah atau lawan sedang mau menata kembali serangan. Bung, tadi kita lihat bagaimana sebuah pukulan dari Erik mengena cukup baik. Saya pikir ronde yang baru saja milik Erik. Ya, betul sekali, Bung. Selamat ya saudara penonton. Ini dia ronde ke-8 dari 12 ronde yang akan dipertandingkan pada malam hari ini. Gustav Elnino petinju peringkat 3 nasional berhadapan dengan Erik Destroyer peringkat 2 nasional. Ya, kita lihat bagaimana Erik bergerak membayangkan tubuhnya agar menjadi sasaran yang sulit dididik, namun secara tiba-tiba lepas pukulannya, dan pukulan itu tidak harus jab, Bung. Erik lepas langsung dengan serikat dan mengena. Dan seperti yang tadi kita lihat, Bung, saja dengan jab. Itu yang disebut variasi pukulan yang malah menjadi perhatian cukup baik oleh Erik. Ya, cukup cerdik Erik. Sudah 3 pukulan Erik yang mengena. Cerdik sekali Erik. Iya. Tidak terpancing. Permainan sangat aktif dan lagi-lagi, Bung, Erik nampaknya terdorong, bukan karena pukulan. Lagi Z dari Erik. Ya. Kali ini masih mencoba menggerak-gerakkan badannya Erik Destroyer. Dengar riuh penonton menyemangati Erik Destroyer. Sebuah tontonan kiri, betul, Bung. Mendarat tadi sangat baik. Hook kiri dari Gusti Elnino atau Gustav Nino. Sepertinya di pertengahan ronde ke-8 ini situasi cukup menguntungkan Erik Destroyer, Bung. Berapa kali pukulannya? Banyak sekali masuk, Bung. Ya. Lagi-lagi percobaan dari Gustav Elnino. Bergeming kedua petinju. Coba untuk membuka Gustav Elnino dengan jet tadi. Jet tadi. Tuh. Jet dari Erik. Kali ini Erik yang menggiring Gustav Elnino mengikuti tempo permainannya. Ya, ya,
Kali ini Jet yang mengena dari Gusti. Baru 1 pukulan, 2 pukulan dari Gusti yang mengena. Masih lebih banyak pukulan yang mengena dari Erik. Oke. Menjaga jarak. Ya, dan saudara penonton, menjaga di ronde ke-8 dari 12 ronde yang akan dipertandingkan pada malam hari ini antara Erik Destroyer, petinju peringkat 2 nasional, berhadapan dengan Gustav Elnino, petinju peringkat 3 nasional. Bung, di sepanjang ronde ke-8 tadi kita melihat sepertinya Erik Destroyer berada di atas angin, Bung. Berapa kali pukulannya terlihat masuk, Bung, cukup efisien. Ya, namun ada beberapa pukulan juga. Kita lihat counter dari ataupun pukulan balasan yang mengena dari Gustav Nino, sehingga saya pribadi cenderung melihat ronde yang baru saja kita lewati berlangsung imbang, Bung. Namun satu keuntungan yang bisa kita sebutkan di sini, bagaimana Erik terlihat lebih bugar dibanding lawannya hingga kita memasuki ronde yang ke-9, dan tingkat kebugaran yang sedikit lebih baik itu akan sangat berpengaruh di 3 ronde ke depan yang masih akan dilewati oleh kedua petinju. Sepertinya ini imbas dari permainan agresif yang diperlihatkan Gustav Elnino pada awal-awal ronde pertama tadi, Bung, hingga ronde ke-3 mungkin, Bung, ya? Iya. Ya. Masuk dari kanan, Erik Destroyer. Lagi-lagi. Luput tadi. Iya. Masuk lagi, Bu. Baik sekali. Ada 5 pukulan di awal ronde yang ke-9 ini mengena dari Erik. Masih sangat cepat, Bu. Betul. Kecepatan masih relatif terjaga. Bertarung taktis Erik. Kendati alisnya tidak cedera, tapi Erik terlihat sangat tenang. Erik masih menunggu Erik. Lagi-lagi berkali-kali luput. Dorong Erik Destroyer. Masuk di kanan Erik Destroyer. Apa yang terjadi, Bung? Erik masih cukup tenang meladeni setiap serangan yang dilontarkan oleh Gustav Elnino. Siap tadi Erik Destroyer. Hingga ke ronde ke-9 ini Erik masih cukup lincah menghindari setiap serangan yang dibangun oleh Gustav Elnino. Seperti kita melihat perbedaan stamina cukup signifikan sekali, Bung, pada ronde ke-9 ini, Bung. Ya, relatif Bung, relatif bahwa Erik lebih baik, itu saja yang bisa saya katakan. Iya. Tidak terlihat sangat mencolok, tapi Erik lebih baik dengan kecepatan yang lebih baik, dan kalau kita melihat apa yang terjadi, maka tempo pertarungan ini pengendalinya sebenarnya Erik, itu yang terlihat. Tuh tadi kanan dari Gustav Elnino, kiri dibalas. Ya. 1, 2, 3 pukulan coba dilepaskan oleh Erik Destroyer. Jab tadi. Di kanan. Masih terjangan jauh tadi. Dan penonton, demikian tadi kita saksikan akhir dari ronde ke-9 kejuaraan nasional Edwin Trim perebutan satu emas kelas junior 55,3 kg. Dan ini kita lihat momen-momen yang terjadi di sepanjang ronde ke-9. Kita lihat, Bung, ini momen-momen yang terjadi, Bung, di sepanjang ronde ke-9.
Bagaimana cukup cerdik Eric Destroyer melepaskan 1-2 pukulan yang masuk ke Gustav El Nino, Bung. Iya. Betul-betul mengendalikan tempo, Bung, ya hari ini. Ya, saya pikir itu yang saya bisa simpulkan dari apa yang sudah terjadi. Bagaimana tempo pertarungan, Eric yang membuatnya dan Gusti larut dalam tempo yang dimainkan oleh Eric. Karena semenjak awal pertarungan di ronde pertama, bagaimana Eric menolak untuk bertarung dengan tempo yang ditawarkan lawannya, tapi dia membuat tempo sendiri yang akhirnya berjalan sampai dengan saat ini, Bung. Tentunya ini sesuai dengan keinginan Eric Destroyer sendiri, Bung. Ya, kita lihat lagi-lagi cukup cepat. Jeff yang melepaskan Eric. Ke kiri tadi dari Gusti El Nino. Sabar, dan kali ini Gusti El Nino kembali luput. Tidaknya 2 hingga 3 pukulan yang dilepaskan Gusti El Nino. Luput dan baik sekali kali ini Gusti El Nino. Luput, ya masuk tadi. Jab dari Gusti tadi yang mengena, Bung. Sudah 2 jab dari Gusti yang mengena. Luput tadi. Kendati tidak sebugar di ronde-ronde awal dengan power dan kecepatan yang juga sudah menurun, namun kita melihat bagaimana fighting spirit dari Gusti El Nino masih sangat baik, masih berusaha dengan sangat sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan pukulannya. Bisa dikatakan ini menjadikan pertarungan mental di antara kedua petinju, Bung. Permainan taktis berhadapan dengan fighting spirit yang dilepaskan oleh Gustav El Nino, yang diperagakan oleh Gustav El Nino. Gustav El Nino petinju berusia 24 tahun asal Sasandu, Tangerang. Ya, terjatuh keluar ring, Terdorong, ya. terdorong. Kembali dilanjutkan pertarungan, Terdorong. kiri tadi masih luput. Ya, jab dari Eric Destroyer lagi 2 kali. Jab yang cukup cepat dari Eric Destroyer. Terganjal ke kanan dari Gusti El Nino. Baik tadi, sebuah jab mengena. Ya, ke kiri dari lepaskan oleh Eric. Dan saudara penonton, juga akhir dari ronde 10 dan masih tersisa 2 ronde lagi. Ada laga yang berlangsung di malam hari ini dan kita menyaksikan tayangan ulang ronde 10. Bagaimana Gusti El Nino? Ya, tampak terjadi dorongan, Bung. Ya, tampak terjadi dorongan, tapi satu hal yang juga sulit untuk dibantah bahwa di ronde tersebut tadi bagaimana desakan demi desakan terus datang lebih cenderung dari pihak Gusti El Nino. Jadi Gusti lebih menjadi pengembur dibandingkan dengan Eric yang cenderung bertahan. Dan counter-counter yang dilakukan Eric atau pukulan-pukulan balasan yang dilakukan Eric tidak sebaik di ronde-ronde sebelumnya. Sehingga secara keseluruhan tingkat agresivitas unggul Gusti, dan itu boleh jadi akan membuatnya dianggap unggul oleh para hakim di ronde yang baru saja kita lewati, Bung, ronde ke-10. Dan saudara penonton, ini kita saksikan jalannya ronde ke-11 antara Eric Destroyer dan Gusti El Nino. Kanan yang coba dilepaskan oleh Gusti El Nino, masih luput. Kiri tadi masih kepeliharaan untuk menghindar Eric Destroyer. Ini menekan Gusti El Nino.
Erik harus sedikit berubah, Bung. Jangan hanya menghindar, tapi harus menghindar sambil melepaskan pukulan dan harus mendarat pukulan itu. Kita lihat Erik cenderung hanya menghindar sampai saat ini di ronde yang ke-11 belum melepaskan pukulan yang mengena. Sepertinya mencoba untuk bermain aman ya Erik. Ataukah